Undangan yang menggetarkan hati. Dewi Persik, seorang artis yang dikenal dengan pesona dan suaranya yang khas, tiba-tiba menerima undangan dari seorang kiai yang sedang naik daun, Gus Ikdam. Awalnya, ia terkejut karena tak menyangka seorang ulama seperti Gus Ikdam ingin dirinya hadir di sebuah pengajian besar. Undangan itu dikirimkan langsung oleh salah satu murid Gus Ikdam yang menjelaskan bahwa sang kiai ingin agar Dewi Persik merasakan atmosfer pengajian yang penuh berkah dan hikmah. Awalnya, Dewi Persik ragu. Ia berpikir apakah kehadirannya akan diterima atau justru menuai kontroversi. Namun, setelah membaca lebih dalam tentang Gus Ikdam dan ceramah-ceramahnya yang lugas serta menyentuh hati, ia mulai merasa penasaran. Hatinya pun tergugah untuk datang, terlebih lagi karena undangan itu disampaikan dengan penuh hormat tanpa ada kesan menghakimi dirinya sebagai seorang artis. Tak butuh waktu lama, Dewi Persik akhirnya memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Ia mengabarkan kepada manajernya bahwa ia ingin menghadiri pengajian Gus Ikdam di daerah Jawa Timur. Sebagai persiapan, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang pengajian itu dan mendengar beberapa ceramah Gus Ikdam yang viral di media sosial. Semakin ia mendengar, semakin ia merasa bahwa ini mungkin adalah jalan untuk menemukan kedamaian hati yang selama ini ia cari. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dewi Persik mengenakan busana yang lebih tertutup dari biasanya, sebuah gamis putih dengan kerudung yang ia sesuaikan dengan gaya khasnya. Ia ingin menunjukkan rasa hormatnya terhadap majelis ilmu yang akan dihadirinya. Dalam perjalanan menuju lokasi, hatinya berdebar. Ia bertanya-tanya bagaimana respons para jamaah terhadap dirinya, seorang artis yang kerap tampil di dunia hiburan. Saat tiba di lokasi, suasana pengajian sudah begitu ramai. Ribuan jamaah telah berkumpul, duduk rapi dengan tatapan penuh harap menunggu kehadiran Gus Ikdam. Ketika mobil yang ditumpangi Dewi Persik berhenti di dekat pintu masuk, beberapa orang mulai mengenalinya. Bisik-bisik pun terdengar di antara jamaah. Ada yang terkejut, ada yang penasaran, dan ada juga yang diam-diam tersenyum melihat keberaniannya untuk datang ke majelis ilmu. Dewi Persik melangkah perlahan, diiringi oleh beberapa panitia yang membimbingnya menuju tempat duduk tamu undangan. Hatinya semakin berdebar saat melihat panggung utama tempat Gus Ikdam akan memberikan ceramahnya. Dari kejauhan, ia bisa merasakan aura yang begitu kuat dari sang ulama. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, seorang panitia mendekat dan memberitahunya bahwa Gus Ikdam sebentar lagi akan memasuki majelis. Dewi Persik mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia berdoa agar kedatangannya di tempat ini membawa kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang selama ini mengikutinya. Saat suara sholawat menggema mengiringi kehadiran Gus Ikdam, Dewi Persik tak bisa menahan haru. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam majelis ini. Ada ketenangan, ada kehangatan, dan ada getaran yang membuatnya ingin lebih dalam mengenal dunia yang selama ini mungkin terasa jauh darinya. Tatapan jamaah dan kehadiran Gus Ikdam. Saat suara sholawat menggema di seluruh majelis, Dewi Persik merasakan getaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jamaah yang hadir begitu khusyuk melantunkan pujian kepada Rasulullah, menciptakan suasana yang begitu damai dan penuh berkah. Ia duduk dengan tenang, mencoba menyerap energi positif dari sekelilingnya. Namun, ia juga sadar bahwa banyak mata yang memperhatikannya dengan rasa penasaran. Sebagian jamaah, terutama ibu-ibu, berbisik pelan melihat kedatangannya. Ada yang terkejut, ada yang kagum, dan ada juga yang masih menyimpan keraguan. Masa si Dewi Persik mau datang ke pengajian seperti ini? Bisik salah satu jamaah kepada temannya. Namun, sebagian lainnya justru merasa bangga karena seorang publik figur mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam majelis ilmu. Dewi Persik mencoba untuk tetap tenang. Ia tersenyum kecil kepada beberapa jamaah yang menyapanya dengan tatapan ramah. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya datang bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mencari ketenangan hati. Meski ada bisikan dan tatapan penasaran, ia berusaha fokus pada apa yang akan disampaikan oleh Gus Ikdam. Tak lama kemudian, Gus Ikdam akhirnya memasuki majelis dengan diiringi oleh para santri dan beberapa habaib. Sosoknya yang bersahaja dan penuh wibawa membuat seluruh jamaah terdiam dalam kehusyukan. Begitu melihat Gus Ikdam, Dewi Persik merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan dalam wajah sang ulama, ada cahaya di matanya yang memancarkan ketulusan dan kebijaksanaan. Gus Ikdam menaiki panggung dengan langkah santai, lalu menyapa para jamaah dengan senyum hangat. Alhamdulillah,
Malam ini kita semua berkumpul di majelis ilmu. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan rahmat dari Allah, ucapnya. Suaranya yang tenang namun penuh semangat menggema di seluruh majelis, membuat suasana semakin hikmat. Sebelum memulai ceramah, Gus Ikdam sempat menatap ke arah Dewi Persik. Sekilas, ia tersenyum ramah tanpa ada kesan menghakimi atau merendahkan. Sapaan Gus Ikdam dan kejutan di majelis. Saat Gus Ikdam mulai berbicara, Dewi Persik merasa ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Nada bicaranya tegas namun menenangkan, penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Semua jamaah menyimak dengan khusyuk, termasuk dirinya. Ia tak menyangka bisa merasakan ketenangan hanya dengan mendengarkan ceramah secara langsung. Gus Ikdam kemudian mengarahkan pandangannya ke arah tamu undangan. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan banyak saudara kita dari berbagai daerah, dan ada juga tamu spesial yang mungkin tak biasa kita lihat di majelis seperti ini. Suasana mendadak hening. Banyak jamaah penasaran dengan siapa yang dimaksud oleh sang kiai. Dewi Persik menundukkan kepala, hatinya berdebar. Apakah Gus Ikdam akan menyebut namanya? Apakah ia akan merasa malu? Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Gus Ikdam tersenyum dan berkata, kita semua adalah hamba Allah yang sedang mencari kebaikan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di hadapannya, kecuali mereka yang bertakwa. Pernyataan itu membuat suasana menjadi lebih hangat. Seakan-akan Gus Ikdam ingin menegaskan bahwa siapapun yang datang ke majelis ilmu, baik ulama, santri, pedagang, atau bahkan seorang artis, tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dewi Persik merasa sedikit lega. Ia mulai memahami bahwa kehadirannya di sini bukan untuk dihakimi, melainkan untuk belajar dan mencari kebaikan. Kemudian, Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan membahas tentang pentingnya menjaga hati dari kesombongan dan prasangka buruk. Seringkali kita terlalu sibuk menilai orang lain, sampai lupa bahwa yang terpenting adalah memperbaiki diri sendiri, ujarnya. Kalimat itu terasa seperti tamparan halus bagi sebagian orang, termasuk Dewi Persik. Ia mulai merenung, apakah selama ini dirinya juga terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain. Di tengah ceramah, Gus Ikdam tiba-tiba menyebutkan sesuatu yang membuat Dewi Persik semakin tertegun. Ada orang-orang yang mungkin dulu hidup dengan cara berbeda, tetapi Allah memberikan mereka hidayah melalui jalan yang tak terduga. Bisa jadi hari ini kita melihat seseorang dengan cara pandang tertentu, tetapi siapa yang tahu bahwa di masa depan, orang itu lebih dekat dengan Allah dibanding kita. Jamaah kembali terdiam, merenungi perkataan itu. Dewi Persik merasa kata-kata tersebut seperti ditujukan untuk dirinya. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini adalah petunjuk dari Allah untuknya. Ia tak menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat, hatinya mulai terbuka untuk memahami makna perjalanan hidup yang selama ini ia jalani. Di akhir ceramah, Gus Ikdam mengajak semua jamaah untuk bersalawat bersama. Dewi Persik ikut melantunkan solawat dengan suara lirih. Ada kehangatan yang menyelimuti hatinya. Ia merasa bahwa keputusannya untuk datang ke pengajian ini adalah langkah yang tepat. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah, dan ia siap untuk melanjutkan perjalanan spiritual yang baru saja dimulainya. Hati yang mulai tergerak. Setelah ceramah Gus Ikdam berakhir, suasana di majelis masih dipenuhi dengan ketenangan dan kesejukan. Banyak jamaah yang masih tenggelam dalam perenungan, termasuk Dewi Persik. Kata-kata Gus Ikdam terus terngiang di telinganya. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam dirinya, ketenangan hati yang tak bisa dibeli dengan harta atau popularitas. Seorang panitia pengajian kemudian mendekatinya dengan senyum ramah. Mbak Dewi, terima kasih sudah hadir. Gus Ikdam ingin bertemu sebentar setelah acara selesai, kalau Mbak berkenan. Dewi Persik terkejut, tetapi ia mengangguk pelan. Baik, saya akan menunggu, jawabnya dengan suara lirih. Sambil menunggu, ia memperhatikan para jamaah yang perlahan mulai meninggalkan lokasi pengajian. Beberapa di antara mereka tampak masih berbincang tentang isi ceramah tadi. Ada yang mendekatinya dan menyapa dengan penuh kehangatan. Mbak Dewi, saya tidak menyangka bisa melihat panjenengan di majelis ini. Semoga berkah, ya, ujar seorang ibu dengan wajah penuh ketulusan. Dewi Persik tersenyum, hatinya terasa hangat. Amin, Bu. Saya juga senang bisa hadir di sini, balasnya. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ada yang meragukan kehadirannya, masih banyak juga yang menerima dan mendoakan kebaikan untuknya. Ini membuatnya semakin yakin bahwa berada di majelis ilmu adalah keputusan yang tepat.
Tak lama kemudian, seorang santri mendekatinya dan mengantarnya ke ruangan khusus di belakang panggung, tempat Gus Ikdam menunggu. Langkahnya terasa berat, bukan karena takut, tetapi lebih karena hatinya dipenuhi dengan berbagai perasaan yang sulit dijelaskan. Apakah ia siap untuk berbincang dengan seorang ulama besar seperti Gus Ikdam? Saat ia memasuki ruangan, Gus Ikdam menyambutnya dengan senyum lembut. "Mbak Dewi, alhamdulillah bisa hadir di majelis kita malam ini. Gimana rasanya?" tanyanya dengan suara yang penuh ketulusan. Dewi Persik sedikit gugup, tetapi ia berusaha menjawab dengan jujur. "Rasanya, beda, Gus. Saya merasa tenang, dan banyak yang saya renungkan dari ceramah tadi." Gus Ikdam mengangguk. Itulah keberkahan majelis ilmu. Hati yang gelisah bisa jadi lebih tenang, pikiran yang kalut bisa menemukan jalan. Ia lalu menatap Dewi Persik dengan lembut. Setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Tidak ada yang terlambat untuk mendekat kepada Allah. Mendengar itu, Dewi Persik merasa dadanya semakin sesak oleh emosi yang tak bisa ia jelaskan. Tanpa sadar, air matanya mulai mengalir. Ia menunduk, mencoba menahan isakannya. Gus Ikdam hanya tersenyum bijak, membiarkan dirinya meluapkan perasaan yang selama ini mungkin terpendam dalam kesibukan duniawi. Dalam hati, Dewi Persik mulai merasa bahwa mungkin inilah awal dari sebuah perjalanan baru dalam hidupnya, perjalanan untuk lebih mengenal dirinya sendiri dan mendekat kepada Sang Pencipta. Air mata dan pengakuan jujur. Dewi Persik tak mampu lagi menahan air matanya. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tetapi isakannya tetap terdengar. Di hadapan seorang ulama seperti Gus Ikdam, ia merasa seperti anak kecil yang baru saja menyadari kesalahannya. Namun, tangisannya bukan karena merasa dihakimi, melainkan karena hatinya terasa begitu lapang setelah mendengar ceramah tadi. Gus Ikdam tetap tersenyum lembut. Ia membiarkan Dewi Persik menumpahkan perasaannya tanpa menyela. Setelah beberapa saat, sang kiai berkata, "Menangis dalam majelis ilmu itu bukan tanda kelemahan, Mbak Dewi. Justru itu pertanda hati mulai terbuka untuk menerima kebaikan." Dewi Persik mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia mengangguk pelan, lalu dengan suara sedikit bergetar, ia berkata, "Gus, saya sebenarnya sudah lama merasa ada yang kurang dalam hidup saya. Tapi saya terus sibuk dengan dunia saya, dengan kerjaan, dengan hiruk-pikuk hiburan. Saya lupa menenangkan hati." Gus Ikdam menyimak dengan penuh perhatian. Allah selalu memberikan kesempatan untuk hambanya kembali. Kadang lewat musibah, kadang lewat pertemuan, atau bahkan hanya lewat sebuah kata yang menyentuh hati. Dewi Persik terdiam, lalu bertanya dengan suara lirih, "Apa masih ada kesempatan buat saya untuk berubah, Gus?" Gus Ikdam tersenyum. "Mbak Dewi, selama nafas masih berhembus, selama hati masih bisa merasakan getaran kebaikan, kesempatan itu selalu ada. Yang penting adalah kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Tidak perlu terburu-buru, yang penting istiqomah." Kata-kata itu membuat Dewi Persik semakin terharu. Ia merasa selama ini terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia sering berpikir bahwa ia harus sempurna di mata orang lain, tetapi lupa bahwa yang terpenting adalah bagaimana ia di hadapan Allah. Setelah beberapa saat, Gus Ikdam melanjutkan, "Saya tidak ingin menasihati terlalu banyak, karena perubahan itu harus datang dari hati. Tapi jika Mbak Dewi ingin melangkah lebih jauh dalam mencari ketenangan, teruslah dekat dengan majelis ilmu. Insya Allah, hati akan semakin tenang." Dewi Persik mengangguk dengan mantap. "Terima kasih, Gus. Saya merasa mendapat jawaban atas kegelisahan saya." Percakapan malam itu menjadi titik awal bagi Dewi Persik untuk memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan sejati bukan datang dari gemerlap dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah dan kebaikan yang ia tanamkan dalam dirinya. Cahaya baru di hati Dewi Persik. Setelah perbincangan yang begitu dalam dengan Gus Ikdam, Dewi Persik merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Seolah ada beban yang terangkat dari hatinya, dan ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang popularitas atau harta, melainkan tentang kedamaian batin yang selama ini terasa jauh darinya. Saat ia keluar dari ruangan dan kembali ke pelataran majelis, beberapa jamaah masih berkumpul. Beberapa dari mereka tersenyum kepadanya, seolah memberikan dukungan tanpa perlu berkata apa-apa. Ia merasakan kehangatan yang berbeda, sebuah penerimaan yang tulus tanpa syarat. Seorang perempuan muda yang mengenakan hijab syari tiba-tiba menghampirinya dengan wajah penuh haru. "Mbak Dewi, saya dulu sangat mengidolakan panjenengan.
Tapi melihat Mbak ada di pengajian ini, saya semakin yakin bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Dewi Persik terkejut, lalu menggenggam tangan perempuan itu. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Saya juga masih belajar dan mencari jalan yang lebih baik. Jawabannya sederhana, tetapi terasa begitu dalam bagi dirinya sendiri. Malam semakin larut, dan satu persatu jamaah mulai meninggalkan tempat pengajian. Dewi Persik duduk sejenak, menikmati suasana yang tenang. Ia masih mencerna semua yang ia alami malam ini. Pikirannya melayang pada perjalanan hidupnya selama ini. Betapa banyak cobaan yang telah ia lalui, dari karir yang penuh lika-liku hingga berbagai ujian dalam kehidupan pribadinya. Namun, baru kali ini ia merasa hatinya benar-benar disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan duniawi. Saat hendak beranjak, seorang santri mendekatinya dan menyerahkan sebuah kitab kecil. Ini dari Gus Ikdam, Mbak Dewi. Katanya, bacalah pelan-pelan, dan semoga bermanfaat. Dewi Persik menerima kitab itu dengan penuh rasa hormat. Ia membaca judulnya, Kitab Al-Hikam, sebuah kitab tasawuf yang penuh dengan hikmah tentang kehidupan dan ketenangan hati. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa ini adalah tanda bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Dalam perjalanan pulang, ia tak bisa berhenti memikirkan semua yang ia alami malam ini. Ia merasa seperti menemukan cahaya baru dalam hidupnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ingin lebih mengenal agamanya dengan cara yang lebih dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dewi Persik berdoa dengan sepenuh hati. Ia tidak meminta ketenaran atau kesuksesan dunia, tetapi hanya memohon agar Allah menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Bab 7, Langkah pertama menuju perubahan. Malam itu, Dewi Persik tidak bisa langsung tidur. Pikirannya masih dipenuhi dengan kata-kata Gus Ikdam dan suasana pengajian yang begitu menenangkan. Ia duduk di kamarnya, menatap kitab Al-Hikam yang diberikan oleh sang kiai. Perlahan, ia membukanya dan mulai membaca beberapa kalimat pertama. Setiap langkah yang Allah takdirkan untukmu, pasti mengandung hikmah. Jangan bersedih atas apa yang telah pergi, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang baru datang. Segalanya adalah ujian. Dewi Persik terdiam. Kalimat itu begitu dalam, seolah berbicara langsung kepadanya. Selama ini, ia sering merasa kehilangan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapannya, dan terlalu terhanyut dalam kegembiraan saat mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi sekarang, ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang naik dan turun, tetapi tentang bagaimana menerima takdir dengan lapang dada. Keesokan harinya, Dewi Persik bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada semangat baru dalam hatinya. Ia merasa ingin lebih banyak belajar, lebih memahami agama yang selama ini mungkin hanya ia jalani secara formal. Ia pun mengambil air wudhu dan menunaikan salat dengan lebih khusyuk. Setelah salat, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk salah satu sahabat dekatnya. Garis bawah, aku tadi malam ikut pengajian Gus Ikdam. Rasanya beda banget. Aku merasa hati ini mulai terbuka untuk sesuatu yang lebih dalam. Garis bawah, pesannya terkirim, dan tak lama kemudian, sahabatnya membalas. Masya Allah, DP, kalau memang hatimu merasa tenang, lanjutkan. Hidayah itu mahal, jangan disia-siakan. Dewi Persik tersenyum. Ia merasa mendapat dukungan, dan itu membuatnya semakin yakin untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Hari itu, ia mengubah beberapa kebiasaannya. Ia mulai mengurangi waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dan menggantinya dengan membaca kitab yang diberikan oleh Gus Ikdam. Ia juga mulai mencari kajian-kajian lain di internet, mencoba memahami lebih banyak tentang Islam dengan cara yang lebih luas. Namun, perubahan ini tidak serta-merta berjalan mulus. Di media sosial, beberapa orang mulai memperbincangkan kehadirannya di pengajian. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit juga yang sinis. Ah, paling cari sensasi. Garis bawah, gaya banget, tiba-tiba ikut pengajian. Ujian pertama di Jalan Baru. Sejak menghadiri pengajian Gus Ikdam, Dewi Persik mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih sering membaca buku-buku agama, mendengarkan ceramah, dan mencoba memahami makna kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan menuju perubahan tidak akan mudah. Beberapa hari setelah pengajian, Dewi Persik diundang ke sebuah acara televisi. Ia merasa sedikit ragu, mengingat dirinya sedang mencoba untuk lebih menata hati. Namun, kontrak sudah ditandatangani,
Dan ia pun tetap hadir dengan niat untuk membawa kebaikan dalam setiap ucapannya. Saat sedang berbincang dengan host acara, tiba-tiba salah satu narasumber lain menyinggung kehadirannya di pengajian Gus Ikdam. "Mbak Dewi, kemarin katanya ikut pengajian." "Wah, nggak ngangka, ya. Biasanya kan kita lihat Mbak Dewi heboh di panggung, sekarang berubah haluan nih." Ruangan seketika hening. Dewi Persik bisa merasakan beberapa mata menatapnya, menunggu reaksinya. Ada nada sindiran dalam ucapan itu, tetapi ia tetap tenang. Dengan senyum lembut, ia menjawab, "Setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Saya hanya sedang mencoba lebih mengenal diri saya sendiri dan mencari ketenangan." "Apa salah?" Host acara tersenyum, berusaha mencairkan suasana. "Nggak salah dong, justru bagus kalau kita semua punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik." Namun, di media sosial, cuplikan momen itu langsung menjadi bahan pembicaraan. Ada yang mendukungnya, tetapi ada juga yang meragukan ketulusannya. "DP Insaf, serius nih, nanti balik lagi joget-joget, kita lihat aja. Kalau beneran hijrah, kita dukung. Tapi kalau cuma settingan, jangan main-main sama agama." Membaca komentar-komentar itu, Dewi Persik menghela napas panjang. Ia sudah menduga bahwa akan ada banyak orang yang meragukannya. Tapi kali ini, ia tidak ingin terpengaruh oleh cibiran orang lain. Ia mengingat kembali pesan Gus Ikdam. Perubahan bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biarkan waktu yang menjawab segalanya. Dewi Persik memutuskan untuk tidak membalas komentar negatif. Ia hanya ingin membuktikan dengan tindakan nyata bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki diri. Malam itu, ia kembali membaca kitab Al-Hikam yang diberikan Gus Ikdam. Ada satu kalimat yang begitu menyentuh hatinya. "Jika kau sibuk mengharapkan pujian manusia, maka hatimu akan selalu gelisah. Tetapi jika kau hanya mengharapkan ridha Allah, maka ketenangan akan selalu bersamamu." Dewi Persik menutup kitab itu dengan senyum tipis. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi ia siap menghadapi segala ujian dengan hati yang lebih kuat. Dukungan tak terduga. Hari-hari berlalu, dan meskipun banyak yang mencibir perubahan Dewi Persik, tidak sedikit juga yang memberikan dukungan. Salah satu yang paling mengejutkannya adalah pesan dari seorang artis senior yang sudah lama menghilang dari dunia hiburan. "Dewi, aku lihat perjalananmu sekarang. Aku pernah ada di posisimu dulu, dan aku tahu tidak mudah. Tapi jangan takut, teruslah berjalan. Jika niatmu benar, Allah akan selalu membimbing." Dewi Persik terdiam cukup lama setelah membaca pesan itu. Ia tidak menyangka bahwa seseorang yang pernah mengalami hal serupa akan memberikan semangat kepadanya. Ia pun membalas dengan penuh rasa syukur, mengungkapkan betapa ia masih belajar dan membutuhkan bimbingan. Selain dari sesama artis, Dewi Persik juga mulai mendapatkan pesan dari para penggemarnya. Ada yang merasa terinspirasi, ada juga yang mulai mempertanyakan kembali perjalanan hidup mereka sendiri. "Mbak Dewi, saya dulu merasa jauh dari agama, tapi melihat Mbak mulai belajar, saya jadi ingin ikut belajar juga. Mbak Dewi, apakah perubahan ini benar-benar dari hati? Saya ingin percaya, karena saya juga ingin berubah." Dewi Persik tersenyum membaca pesan-pesan itu. Ia sadar bahwa setiap langkahnya kini diperhatikan oleh banyak orang. Bukan hanya sebagai selebriti, tetapi juga sebagai seseorang yang sedang mencari jalan hidup yang lebih baik. Namun, di balik dukungan itu, ada juga ujian yang semakin besar. Beberapa pihak mulai menawarkannya kontrak untuk kembali ke dunia hiburan dengan iming-iming bayaran tinggi. Ada yang meminta ia kembali tampil dengan gaya lamanya, seolah ingin menguji seberapa serius niatnya untuk berubah. Di saat kebimbangan mulai muncul, ia mengingat kembali pertemuannya dengan Gus Ikdam. Kata-kata sang kiai masih terngiang di telinganya. Perubahan itu butuh konsistensi. Akan selalu ada godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Tapi kalau kamu sudah merasakan ketenangan, tanyakan pada hatimu, apakah kamu ingin kehilangannya. Dewi Persik menutup mata sejenak. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak mudah, tetapi ia juga sadar bahwa ketenangan yang ia rasakan sekarang jauh lebih berharga daripada sekadar ketenaran dan materi. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mulai memilah-milah tawaran yang datang. Ia tidak menolak dunia hiburan sepenuhnya, tetapi ia ingin memilih proyek yang lebih sejalan dengan nilai-nilai yang sedang ia pelajari. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali mengambil kitab Al-Hikam dan membaca satu kalimat yang semakin menguatkan hatinya.
Barang siapa yang memilih Allah, maka dunia akan mengejarnya. Tetapi barang siapa yang memilih dunia, maka ia akan terus berlari tanpa henti. Dewi Persik tersenyum. Ia tahu bahwa ujiannya belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lebih yakin dengan jalan yang ia tempuh. Bab 10, Cahaya yang Semakin Terang. Sejak menghadiri pengajian Gus Ikdam, Dewi Persik merasakan bahwa hidupnya mulai menemukan arah yang lebih tenang. Meskipun masih ada cobaan dan komentar miring dari beberapa orang, ia tidak lagi mudah terpancing emosi seperti dulu. Kini, ia lebih memilih untuk membalas segala hal dengan senyuman dan doa. Suatu hari, Gus Ikdam kembali mengundangnya ke pengajian. Kali ini, bukan hanya sebagai jamaah, tetapi juga untuk berbagi cerita tentang perjalanannya. Undangan itu membuatnya sedikit gugup. "Apa aku sudah pantas, Gus?" tanyanya saat berbicara lewat telepon. Gus Ikdam tertawa ringan. "Siapa bilang harus sempurna dulu untuk berbagi kebaikan? Justru karena Mbak Dewi masih dalam proses, banyak orang yang bisa belajar dari perjalanan ini." Dewi Persik akhirnya menerima undangan itu. Saat hari pengajian tiba, ia duduk di samping Gus Ikdam di depan ratusan jamaah. Saat diberi kesempatan berbicara, ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan hati yang tulus. "Dulu, saya berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat dari popularitas dan harta. Saya bekerja keras, saya kejar semua itu, tapi di ujungnya saya sering merasa kosong. Baru setelah saya mendekatkan diri kepada Allah, saya menyadari bahwa ketenangan yang saya cari ada di sini." Jamaah terdiam, menyimak setiap kata yang keluar dari bibirnya. Beberapa bahkan terlihat terharu. Dewi Persik melanjutkan, "Saya bukan orang yang sempurna. Saya masih belajar, masih banyak kekurangan. Tapi saya ingin terus berjalan di jalan ini, meskipun tidak mudah. Saya ingin membuktikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah, selama kita mau membuka hati." Tepuk tangan lembut terdengar di antara jamaah. Beberapa ibu-ibu terlihat mengangguk dengan mata berkaca-kaca, sementara para santri tersenyum penuh harapan. Gus Ikdam pun menambahkan, "Inilah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah." Setelah acara pengajian selesai, banyak jamaah yang menghampiri Dewi Persik, mengucapkan terima kasih dan memberikan doa. Beberapa bahkan berkata bahwa mereka mendapatkan inspirasi dari kisahnya. Malam itu, saat pulang ke rumah, Dewi Persik menatap langit dan tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi setidaknya kini ia melangkah dengan lebih yakin. Ia tidak lagi mencari validasi dari manusia, melainkan hanya mengharap ridha Allah. Dengan hati yang damai, ia pun berbisik dalam doa, "Ya Allah, bimbing aku selalu di jalan-Mu. Jangan biarkan aku kembali tersesat." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bahagia, bahagia yang datang bukan dari dunia, tetapi dari cahaya iman yang mulai menerangi hatinya.